Kuasa kebangkitannya menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Mari bersama bertepuk tangan, kita rayakan kehebatan Allah kita. Oh, haleluya. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. oh, marilah rayakan, oh, yeah. Bersama mari dengan pujian ini, angkat suara dan katakan, let's go. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. Dia layak, come on. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, oh, Rayakan, Yesus rayakan. katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom semua. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah penuh sukacita ya, baik di atas maupun di bawah. Kita mau mengucap syukur, kita fokus pada Allah kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mulai. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa yang baik. Kalau kami ada saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Banyak hal yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Pagi ini Bapa kami datang. Kami rindu, kami mau memuji, memperlihatkan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biar Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami pagi ini Bapa. Dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hati kami. Terima kasih Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kasih-Mu Tuhan. Yang sudah memimpin kami. Kalau kami ada sampai detik ini, hari ini. Di minggu kedua di bulan 11 di tahun 2024 ini di penghujung tahun. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Kau menggenggam tanganku. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat
Siap memuji Tuhan? Amin, saya percaya kita siap memuji Tuhan. Kita mau datang, masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ambil bertepuk tangan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita mau menaikkan pujian kita. Apapun masalah kita, bersama Tuhan pasti akan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sambil kita bergoyang. Katakan, hidup ini banyak masalah, tapi bersama Yesus semua. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang
Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Kita percaya dalam hidup kita tidak ada yang tidak punya masalah, tapi percayalah, bersama Yesus kita akan siap hadapi. Amin. Haleluya. Mari kita sambil bergoyang, kita memuji Tuhan bahwa bersama Yesus ada senantiasa sukacita Dia berikan dalam hati kita. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesus, kita siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus terus. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Haleluya. Puji buat Tuhan. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kami fokus pagi ini Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya undang kembali, kita bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, kau mulia, kau mulia, Bapa kau setia. Sejarah dan fakta menyatakan kau setia. Hanya kadangkala kami yang tidak setia. Ampunilah kami. Layakkan kami mendengar firman-Mu, supaya kami tetap setia apapun yang terjadi. Masalah boleh datang, tapi Yesus ada di pihak kami. Dan ketika Engkau di pihak kami, tidak ada sesuatu yang dapat menghancurkan kami. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami butuh firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Sebuah kebahagiaan kalau saya bisa ada di sini. Saya ngomong sama seseorang tadi, ini rumah kedua saya di sini, tapi kota yang kedua itu Bali. Bali is my second country, second. Oke, Bapak Ibu sekalian, temanya hari ini adalah buah. Ya, bukan buah melon, buah apa, tapi buah roh. Tolong diingatkan, enggak diingatkan ke saya, jangan sampai ada benda ini yang keempat di rumah saya. Karena saya lupa kadangkala, sampai di rumah apaan ini. Ya, diingatkan ya. Kalau perlu di bawah ada yang gerayangin buku saya. Takutnya ada yang diambil ya. Oke. Kita baca, kalau setiap ada ayat kita baca ya. 3, 4. Matius 5 ayat 5. Ya, buah roh itu salah satunya lemah lembut. Kalau saya bahas tentang buah roh ada 9. Jadi saya akan, karena keterbatasan waktu, saya singkatkan ambilnya ke lemah lembutan. Oke, apa itu buah roh? Baca sama-sama, 3, 4. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa itu buah roh? Buah roh bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau diproduksi dengan kekuatan manusia. Saya harus punya kasih, saya harus punya kesabaran, kesetiaan. Bukan. Tetapi merupakan hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
tanaman itu berbuah bukan untuk kita paksakan, itu hasil buah itu hasil dari dia mendapatkan makanan melalui akarnya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita ingin berbuah, itu bukan dipaksa. Saya harus berbuah, saya harus punya kesabaran dan sebagainya. Enggak, itu muncul dengan sendirinya apabila kita ini nanti menempel pada pokok anggur. Buah roh adalah bukti kehidupan rohani yang sehat. Jadi kalau saudara mau ngecek, apakah saya Kristen yang sehat atau tidak, dicek. Ada gak buah-buah roh itu muncul gitu. Tanaman yang sehat, ada gak kembangnya, ada gak bunganya ya, ada gak juga buahnya. Kalau enggak, itu gak sehat. Ya, saudara. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Apakah kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Ketahuan. Dari mana? Dari dia nempel dengan Tuhannya itu. Saudara, buah roh adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, setiap orang yang hidup dalam Kristus, saya dan saudara ya, untuk diundang untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan saja kalau kita muncul buah-buah roh, bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tapi kehidupan yang penuh dengan buah roh akan memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Sebentar jam 10 saya akan khotbah di Muara Karang. Temanya DNA Kristus. Sudah saya siapkan. Kadang-kala saudara kita itu ke gereja ngakunya Kristen. Tapi enggak punya DNA Kristus. Nah DNA-nya itu apa? Bisa ketahuan itu. Nah salah satunya hari ini adalah melalui buah roh. Oke, definisi lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Baca sendirilah, saya paling males itu bahasa Yunani Ibrani. Ya khotbah kalau begini paling enggak suka saya sebenarnya. Tapi supaya ketahuan saya MTH gitu saudara. Biar ketahuan saya lulusan S2 ada Yunani Ibrani padahal nelannya aja enak juga saudara ya. Apalagi cim-cim apaan itu. Itu bahasa Yunani kayak cacing kayak begitu kan ya, malah geli bacanya. Suruh baca geli katanya saudara ya. Tapi tenang ya, saya tetap bertanggung jawab untuk mengumpulkan, ini dijadikan satu merangkum apa itu lemah lembut. Seperti ini ya. Enakan baca ini kan daripada cacing-cacing tadi kan. Ya, lemah lembut adalah sifat yang menunjukkan kerendahan hati, kesabaran dan ketenangan. Ini adalah karakteristik dari seseorang yang tidak sombong, tidak kasar, dan bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan. Lemah lembut bukanlah tanda kelemahan. Sekali lagi, lemah lembut bukan tanda kelemahan. Melainkan kekuatan batin untuk mengendalikan diri dan tetap tenang dalam berbagai situasi. Ya, sambil menunjukkan kasih dan penghormatan kepada orang lain. Enakan baca ini kan? Daripada Yunani Ibraninya itu kan, pusing juga kan? Nah, saudara-saudara, kita lihat tokoh Alkitab yang dikenal sebagai lemah lembut. Yaitu siapa? Musa. Baca sama-sama. 3-4. Adapun Musa, enggak di mana-mana loh, saya khotbah itu kan di mana-mana, baik yang Protestan, Pentakosta, karismatik gitu ya. Kalau suruh baca ayat, depannya aja yang kencang. Adapun Musa, belakangnya, banyak dari depan sampai belakang tetap sama. 3-4, adapun nah itu kan enak didengar. Adapun Musa. Oke,
Kalau Salomo dikenal dengan hikmatnya. Tidak ada orang yang punya hikmat sehebat Salomo. Tetapi soal lemah lembut, Musa. Musa dikenal soal kelemah lembutnya. Aspek kelemah lembutan ada 4 nanti kita baca. Yang pertama adalah kerendahan hati. Aspek dari lemah lembut yang pertama adalah kerendahan hati. Kelemah lembutan sering dikaitkan dengan kerendahan hati, yaitu sikap yang tidak sombong dan tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang lemah lembut tidak mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka bersedia mengutamakan orang lain dan tunduk pada kehendak Allah. Contoh adalah ini pas sebentar lagi Natal, Maria. Baca sama-sama 3, 4. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, tidak mudah Maria berkata, aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Kenapa? Risikonya besar. Dia hamil sebelum menikah. Wah, bisa dilempari batu sampai mati. Bisa disingkirkan, malu dia. Tapi hebat ya. Ketika malaikat berkata, Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Enggak tanyain, kenapa kok bisa begitu? Kenapa sih saya? Kenapa ini? Enggak. Kalau kita itu banyak kan nanya, saudara. Ayo melayani ya, kenapa sih saya? Gitu. Tapi kalau Maria, aku ini seorang hamba, lakukan. Saya rela mati. Saya rela mendapatkan akibat dari saya mengandung melalui Roh Kudus, mengandung Roh Kudus itu atau Yesus Kristus itu. Saya bangga punya istri. Istri saya bawa waktu dulu pacaran sama anak-anak sekolah. Jadi murid-murid saya kenal siapa istri saya. Dan saya bersyukurnya enggak diambil sama anak-anak murid saya itu. Takutnya diambil itu. Saudara, 7 November ulang tahun dia. Dia nonton di TV, ada gunung meletus. Korbannya memang yang tewas 10, tapi yang mengungsi ribuan. Sejak nonton TV itu, seperti biasa. Masalah di Palu, dia 2 kali ke sana, Bima, Merapi, NTT, pernah Seroja 3 kali, 3 kali, sekali sendiri, 2 kali sama saya. Tidak ada bencana yang tidak dia datangi. Sampai pesawat jatuh di daerah Kerawang, dia habis khotbah bilang sama saya, antar saya ke pesawat yang jatuh itu. Saya cari data ke Kerawang untuk menolong. Dan dia happy di situ. Purpose-nya memang di situ, happy. Dan dia bilang, thank you ya, kamu udah izinkan saya. Tidurnya itu di pengungsian. Dia ketemu pejabat Kemensos, dia disuruh tidur di hotel, enggak mau. Ngobrol sama mereka, manula-manula sama anak-anak, happy di situ. Terima kasih gereja ini juga sudah membantu kami melalui Sandi. Saudara, istri saya itu kalau ada apa-apa berangkat dulu. Rupa-rupanya istri saya itu suka nabung. Bukan untuk saya, bukan untuk anak-anak. Untuk kalau ada bencana. Begitu dibuka, puji Tuhan saya kenal teknisi Lions. Kasih data, kalau pas ada penerbangan, begitu ada, ambil. Berapa pulang pergi? 8,3 juta. Itu kalau dibeliin kerupuk Bangka, hancur gigi kita. Susah. Oke.
Langsung oke. Saya bilang ada duit kamu, ya saya nabung buat ini. Sekarang masalahnya yang penting sampai di sana ikut membantu. Ya, ada videonya dia ngelipatin kertas untuk ini untuk makanan. Kadang-kala ya, jujur saudara, siang-siang dia bilang begini sama saya, jam-jam 10-an lah, 10-11. Antar saya, kemana? Dulu ya, sekarang udah pindah tempatnya ada khusus, ke kantor wali kota Jakarta Barat. Saya antar ada apa? Dia ikut bungkusin makanan untuk korban kebakaran, korban apa begitu. Saudara, dan saya suka. Doakan saudara, harusnya kemarin Ipung pulang, tapi tidak ada penerbangan. Nah, ya ini jalan Tuhan. Hari ini dia tadi khotbah jam 8. Sana lebih cepat ya. Udah selesai khotbah dia di Larantuka. Hanya kita empot-empotan apakah besok ada penerbangan atau Selasa. Jadi paling lama Selasa. Saya suka saudara lebih baik korbankan. Orang-orang ulang tahun pengen makan bareng romantis. Ya pasang lilin gitu ya. Wah. Tapi dia happy. It's okay. Enggak apa-apa. Dan saya juga happy mendukung itu. Terima kasih untuk gereja ini juga mendukung. Jujur kadang-kala kami punya tenaga tapi kami enggak punya amunisi. Masa sih? Nolong-nolong orang, ceritain tentang, dia khotbah tentang Yesus, dia berani. Kalungnya salib saudara. Dan apa yang terjadi saudara, masa begitu aja, maka dia butuh beli goodie bag buat anak-anak, makanan kecil buat anak, lalu yang butuh-butuh kita selipin kasih uang, cash begitu ya. Saudara, ya mudah-mudahan gereja ini bisa menjadi mitra bagi kami. Kalau ada bencana lagi, ya tapi jangan doa ada bencana lah. Ya, saudara, jadi nanti bisa bantu banyak. Ya, dari tempat ini banyak ada Sakpon, ada Pak Sandi ya, yang coba membantu untuk itu. Ya, terima kasih juga mantan murid saya juga membantu. Dan kembali lagi, ya saya berdoa supaya selesai. Itu kayaknya kakaknya atau adiknya Kensiang itu. Kensiang betul itu. Di belakangnya Kensiang. Saya lihat depannya istri kamu kan. Iya kan istrinya. Kok perempuan sih? Siapa adiknya mantan murid saya namanya? Siapa mantan adik-adiknya istrinya Kensiang mantan murid? Murid saya yang depannya siapa? Hah? Cewek. Henda. Ya Henda. Oh iya Pak Kensiang. Iya. Anda gemuk sekarang jadi beda. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi kembali lagi ada kerendahan hati. Ya. Bisa korbankan tuh yang lain. Enggak usah banyak ngomong. Kadang-kala jadilah seperti lilin. Berani hancur menerangi. Ya iya teori aja, praktekkan itu. Ya, yang kedua saudara. Yang kedua yaitu kesabaran. Kelemah lembutan juga melibatkan kesabaran. Iya. Dalam menghadapi situasi sulit. Atau orang lain yang mungkin bertindak kasar atau tidak adil. Situasi sulit, sabar menanti janji Tuhan. Sabar untuk bertahan. Dan mungkin ada tindakan kasar dari orang lain. Dan tidak adil. Sabar. Saya sering dapat video gara-gara si anak ngata-ngatain anaknya, orang tuanya marah saudara. Suruh, ayo bersujud. Suruh menggonggong kayak anjing. Ya ampun. Itu kalau saya ada di tempat itu saya mau nanya. Kamu agamanya apa? Gitu.
Tidak ada agama, orang beragama yang ngajarin begitu. Sabar, menerima ketidakadilan. Kelemah lembutan menuntut seseorang untuk bersikap sabar, tidak cepat marah. Dan bersedia membantu orang lain dengan hati yang penuh kasih. Rasul Paulus berkata, mari kita baca sama-sama. 3, 4. Sebaliknya, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara belajar untuk sabar, mengalami tekanan, ketidakenakan. Ya, kalau saya bandingkan hidup saya dengan Rasul Paulus dalam penderitaan melayani Tuhan, saya belum ada seujung kukunya. Kadang-kadang benar dikatain salah, dimaki-maki. Saya pernah menjadi pengerja di sebuah gereja. Memang itu debunya minta ampun. Udah saya lap setiap kursi. Saudara, kursinya dari kaleng itu saudara. Ya, udah setengah jam kemudian gembala datang. Noel begini saudara. Kok debu? Ya ampun, baru saya beresin. Ya sabar aja. Satu saat istri saya diundang khotbah. Rupa-rupanya ada pendeta yang besar, tanda kutip, artinya pengalaman khotbah di mana-mana. Saya nggak sebut namanya. Kalau saya sebut namanya pasti saudara kenal. Jangan-jangan pernah khotbah di sini. Begitu datang sama. Itu pengurus persekutuan doa ngotot Ibu Ifung yang khotbah karena jadwalnya jadwal Ibu Ifung. Dia marah-marah. Saya jauh-jauh ini. Tahu nggak? Saya itu banyak undangan khotbah. Kalau di sini nggak jadi khotbah itu kan merugikan. Mungkin merugikan PK-nya hilang. Ini itu. Istri saya udah ngomong sama pengurus. Udah kasih aja dia, tenang aja, enggak apa-apa. Enggak bisa, ini. Belajar sabar. Sorry ya, saya itu pengalaman. Udah siap-siap mau pergi khotbah, ditelepon. Pak, posisi di mana? Oh, saya mau berangkat khotbah. Pak, enggak jadi Pak ya khotbahnya. Marah-marah saya? Enggak. Kehilangan amplop? Ya memang sih kehilangan. Tapi yang ngapain marah? Emang amplop hanya dari dia, itu angpau. Orang saya nggak minta aja mantan murid saya ngasih angpau, saudara. Perlu dilestarikan ya. Gak bercanda aja. Jadi buat apa ngotot begitu? Rezeki bisa dari mana saja. Saudara, lebih nyakitin lagi. Ada kalau nggak sabar. Dari Sydney saya diminta ke Melbourne. Sebuah gereja yang dulu waktu perintisan saya ada. Saya itu mohon maaf. Lagi laku-lakunya di Indonesia. Minimal hari Minggu saya khotbah 6-7 kali. Tiap minggu. Saya pernah khotbah 1 hari 9 kali. Pikir saya dari Sydney ke Melbourne kan khotbah ulang tahun gereja. Dicuekin, duduk di belakang, gak suruh di depan. Dicuekin, gak ada khotbah. Ulang tahun gereja gak ada khotbah. Cuman drama lucu aja sedikit. Setelah itu nyalain lilin ulang tahun. Saya dibiarkan saja di belakang. Enggak suruh maju ikut doa lah, enggak sama sekali. Sakit di sini tuh. Pengen bilang, gila ya gue diginiin. Nah, tapi santai aja. Itu artinya Tuhan suruh saya istirahat, gitu kan. Udah enggak usah maju lah, enggak usah doa, santai aja. Ngapain sih ribut-ribut? Sabar. Dikit-dikit mencak-mencak, sabar. Ya.
seperti Rasul Paulus, penderitaannya mengerikan, tapi tetap sabar. Yang ketiga, yaitu penguasaan diri. Kelemah lembutan mencerminkan kemampuan untuk mengendalikan diri, terutama dalam situasi di mana seseorang bisa bereaksi dengan marah dan agresif. Seseorang yang lemah lembut memiliki pengendalian diri yang kuat, sehingga mereka tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tantangan. Kuasai diri kita. Ya, contohnya dulu. Nehemia 3:4. Lalu ada yang kenceng kek. 1, 2, 3. Lalu sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncati dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat. Saudara, kuasai diri. Kita berbuat baik sungguh-sungguh, diledek, dianggap yang enggak. Tahun 98 krisis ekonomi. $1 Amerika 2.300 menjadi sampai pernah 18.000. Jemaat kami baru saya dirikan. Jemaat yang saya dirikan, maaf, ekonominya bukan menengah ke bawah, tapi 1/4 ke bawah. Mereka kesusahan. Saya kan hampir tiap hari khotbah, saudara. Aneh memang, tapi ya nggak aneh. Karena kalau saya selidiki bukan saya pinter khotbah, tapi Tuhan tahu bahwa maaf, penghasilan saya dapat uang itu hanya dari khotbah. Makanya saya harus jaga hati-hati, jangan gara-gara dapat duit lalu pilih gereja yang besar atau kecil atau apa, enggak ada. Saya pernah diundang ya satu gereja, saya bilang nggak mau. Teman saya bilang, goblok kamu, kenapa kamu nggak mau? Habis khotbah cuma 1 kali hari Minggu. Kamu khotbah 1 kali, dapat angpaunya, PK-nya 10 kali dari kamu khotbah di Jakarta. Sorry ya, saya bilang. Saya bukan soal duit. Saya lebih suka banyak khotbah, semakin banyak khotbah, semakin banyak kemungkinan orang bertobat. Semakin banyak khotbah, semakin kemungkinan orang dikuatkan, dihiburkan. Bukan soal duit. Dan saya harus jaga-jaga, saudara. Maka 1 minggu itu saya kumpulkan uang. Saya pakai motor RXS waktu itu. Dari Cengkareng Bayangkang ke Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Saya ke koperasi. Ada gereja yang buka koperasi. Dan dia kenal saya. Saya dianggap jadi anggotanya. Saya beli beras, saya beli gula, saya beli minyak. Minyak taruh di depan, itu satu dirigen. Apa? Dirigen. Jirigen. Saudara di depan. Tahu nggak? Minyaknya itu bocor. Kena ke tempat duduk, itu kan jadi licin. Kalau direm, aduh, susah. Saya pengkhotbah terkenal. Mungkin orang lihat, gila ini, pendeta jualan sembako. Sampai di gereja dibungkusin oleh ibu-ibu. Kami jual lagi ke jemaat untuk nolong. Tahu nggak? Ada jemaat yang komentarnya apa? Pendeta saya kreatif cari duit, kurang ajar nggak? Nyakitin. Kreatif apa duit gua? Kasih murah. Kadang-kala nggak bayar juga. Tunggu nanti bayarnya kalau Yesus datang kedua kali. Ya sampai sekarang nggak bayar-bayar, Yesus belum datang.
Kadang-kala kita berbuat baik dikatain. Berbuat baik. Aduh. Belajar untuk penguasaan diri. Kalau enggak repot. Belajar dengan. Ada orang bilang sama saya. Pak Abraham, saya bisa menguasai diri. Maksudnya? Saya Pak Abraham ditempelin sama seseorang. Tapi saya enggak melawan. Bagus enggak? Belum tentu. Saya kalau orang kita sama saya enggak langsung saya terima dulu. Oh kamu enggak ngelawan? Iya. Kamu punya penguasaan diri? Belum tentu. Saya tanya, siapa yang nempelin kamu? Aderai. Aderai kalau nempelin kamu enggak balas. Bukan penguasaan diri, lu takut. Tapi kalau yang mukul itu doyok. Kurus kering begitu, kamu diem aja, itu baru hebat. Yesus pernah diludahi enggak? Halo? Yesus pernah diludahi enggak? Sengaja enggak? Yesus sengaja diludahi enggak? Ini baca Alkitab enggak sih? Yesus pernah sengaja diludahi enggak? Tapi Yesus enggak ngelawan. Kalau mau ngelawan, kedipin mata aja. Itu yang meludahi Yesus tidak berhenti meludah 3 hari 3 malam. Besoknya ludahnya hampir habis. Mati dalam keadaan monyong. Hebat Yesus ya. Dia seperti domba yang diam. Menuju kepada pembantaian. Domba yang keluh. Ayo. Kita juga punya seperti itu. Belajar buah roh nggak dilakukan ya sama aja bohong ya. Ya kita keluar dari tempat ini, kita turun dari lift. Bagus. Keluar dari tempat ini kita lakukan firman Tuhan ini. Belajar penguasaan diri. Kadang-kala diledek, direndahkan. Biarin aja. Orang mau ngomong apa. Kadang-kala kita udah lakukan yang benar. Tetap aja orang lain menganggap yang enggak benar. Yang keempat, yang terakhir. Kesediaan untuk belajar, ditegur dan untuk belajar. Oke, kesediaan untuk belajar dan ditegur. Kelemah lembutan juga terkait dengan sikap yang bersedia untuk menerima pengajaran dan teguran. Tanpa merasa tersinggung atau marah. Orang yang lemah lembut bersedia untuk belajar dan menerima koreksi. Mengakui bahwa mereka tidak sempurna dan membutuhkan bimbingan Tuhan. Jarang orang yang bisa seperti ini. Ya saya salah, itu jarang. Kadang-kala salah, dibilang salah aja gak mau. Apalagi benar dibilang salah. Weh. Apalagi yang negur itu umurnya di bawah kita. Status umur, status sosial, status intelektualnya di bawah kita. Lu mau ngapain lu ngajarin gua? Hah? Lu baru lahir kemarin sore. Lu anak kemarin sore mau ngotbahin saya. Nih saya udah makan banyak asam garam. Apa buktinya? Dia stroke. Tuh buktinya gua stroke. Kamu anak baru kemarin sore mau ngajarin saya. Mau ngotbahin saya. Saya bilang om, sorry ya om. Saya bukan soal bela kanan, bela kiri. Ayo mikir om. Justru anak itu lebih hebat daripada om. Apaan? Saya udah banyak makan asam garam. Dia baru anak kemarin sore ngotbahin saya. Sorry ya om. Dia itu baru lahir kemarin sore. Udah bisa khotbah. Om berapa tahun gak bisa khotbah-khotbah. Hebatan mana? Saudara, belajarlah mau ditegur. Memang sulit. Apalagi yang menegur orang yang posisinya di bawah kita. Daud, baca sama-sama 3, 4.
Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Lalu aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Tuhan telah Saudara, kalau mau hitung-hitungan, Daud itu brengsek banget. Dia lihat ada cewek lagi mandi. Panggil ajudannya. Tolong dicek itu cewek yang lagi mandi. Apakah dia single putra atau ganda campuran? Maaf, hanya orang intelektual tinggi yang mengerti kata-kata saya. Maksudnya apakah dia masih sendiri atau udah punya pasangan? Bos, dia itu istrinya Uria Panglima itu. Gampil. Kalau saya senang sama dia, Uria suruh maju perang sama pasukannya. Begitu Uria di depan, pasukannya mundur. Matilah Uria. Lalu istrinya Betseba itu dijadikan istri Daud. Orang-orang bilang, bagus ya Daud ya. Bertanggung jawab istri panglimanya meninggal, istrinya dijaga, dinikahi. Hebat. Apanya yang hebat? Politik ini saudara. Lalu Daud minta ampun. Anak pertama Daud dan Betseba itu mati. Anak kedua namanya siapa? Ada yang tahu? Halo? Kok melototin saya? Anaknya Daud dan Betseba yang kedua siapa? Salomo. Dan Salomo orang yang paling hikmat. Dan Salomo diizinkan Tuhan membangun apa? Bait Allah. Apa artinya? Sebrengsek-brengseknya kita. Ketika kita mau ditegur, kita terima. Tuhan ampuni. Amin. Belajarlah siap ditegur orang lain. Saya mengajar di Betel, masih ingat sekarang. Yang saya ingat, anak SMP kelas 1. Saya di kantor atau apa, ngomong nggak sengaja atau apa, kakinya saya taruh di kursi satunya. Orang itu bilang begini, Pak maaf, Bapak jangan posisi begitu kalau duduk. Terima kasih ya. Kamu orang yang berani menegur saya. Belajar. Saudara, pengalaman yang menyakitkan. Tapi pengalaman yang bagus untuk saya belajar ditegur. Satu saat sebuah gereja ngundang saya khotbah, mukjizat sedang berlangsung. Itu 30 tahun yang lalu, namanya gereja Protestan. Tema khotbahnya mukjizat sedang berlangsung, itu luar biasa. Karena mereka punya prinsip, mukjizat sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Saya semangat. Dapat berita papi saya stroke. Saya sedih, enggak. Maaf, saya malah senang. Senangnya apa? Nanti saya pulang ke Pekalongan, saya doain papi saya sembuh, sampai di Jakarta khotbah berapi-api. Mukjizat sedang berlangsung, papi saya sembuh. Semangat saya ke Pekalongan. Saya doain, saya udah uyak, enggak sembuh-sembuh. Saya udah paksa jalan, gak bisa-bisa. Sampai pulang, gak bisa juga. Hari Rabu, saya akan pulang ke Pekalongan. Saya udah putus asa. Saya punya keinginan, saya tolak itu khotbah itu. Sampai Jakarta saya akan telepon, maaf saya gak bisa khotbah itu. Semangat begitu, punya tekad begitu. Sebelum naik kereta malam ke Jakarta, saya ikut ibadah. Hari Rabu. Pengkhotbahnya, saya sarjana. Khotbah udah ratusan.
Tapi yang khotbah lulusan SLTA. Khotbahnya ngaco. Diambil dari kitab Petrus. Selalu bilang Rasul Paulus berkata. Rasul Paulus berkata, dalam hati saya bilang, kapan ganti nama? 1 Petrus itu yang nulis Petrus, bukan Paulus. Nggak enak di telinga. Nggak nyaman. Khotbahnya ngaco. Maaf, saya bukannya sombong. Siapa di sini yang pintar nyetir mobil? Bapak pintar nyetir mobil? Enggak. Hah? Jangan takut mobilnya saya ambil. Siapa yang suka nyetir mobil? Ya, saya tanya ya. Saudara pintar nyetir mobil. Satu saat saudara ada di sebuah mobil, yang nyetir itu gak pintar nyetir mobil. Rem mendadak, kiri banting itu. Nyaman gak? Halo, nyaman gak? Seperti saya juga gak nyaman. Saya udah biasa khotbah, tahu teknik khotbah, tahu apa yang harus dikhotbahkan. Ini itu tahu. Ya, yang khotbah ngaco begitu. Nyaman gak? Gak nyaman bagi saya. Tapi maaf ya, Anda boleh ikuti apa yang saya lakukan. Setiap saya dengar khotbah, siapapun yang khotbah, saya akan terima. Orang lain ngomongnya salah. Siapapun yang khotbah, jangan pandang, jangan lihat siapa yang khotbah. Jangan masa mau merem. Saya selalu lihat yang khotbah, saudara. Tapi saya tidak mau meremehkan siapa yang khotbah. Saya punya prinsip. Tuhan, tolong berikan saya satu kalimat, minimal satu kata. Dan satu kalimat itu atau satu kata itu menobatkan Abram Swala. Membuat Abram Swala lebih baik, lebih bergairah. Tegur saya, kuatkan saya. Minimal satu kata atau satu kalimat. 40 menit. Saya cari-cari, saya tunggu-tunggu. Saya nggak dapatkan itu satu kata atau satu kalimat. Habis khotbah zaman dulu berlutut. Ketika berlutut, pengkhotbah itu minta kita nyanyi. Lagunya apa? Bukan nyanyi, sorry. Pengkhotbah itu sebelum berlutut nyanyi, seperti Yesus, dia bilang begini. Kalau mau menjadi orang Kristen, ini gak ada hubungannya dengan tema khotbah. Kalau mau jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen pakai syarat. Saya mau begini Tuhan, apabila kalau begini. Tapi jadilah orang Kristen yang tanpa syarat. Tuhan, gak begini pun aku tetap ikut Tuhan. Kalau mau jadi pelayan Tuhan, kena saya. Jangan menjadi pelayan Tuhan pakai syarat. Saya mau begini, kalau begini. Saya pukul jidat saya, Tuhan ampuni. Saya mau khotbah kalau papa saya sembuh. Tapi papa saya enggak sembuh. Tuhan bilang tetap khotbah. Tetap khotbah. Itu pelayan yang baik. Saya menangis. Sesungguhkan sebelah saya tahu. Saya pengkhotbah yang suka khotbah di mana-mana. Tapi waktu saya menangis, saya enggak malu-malu. Tuhan tegur Abram Swala. Tegur. Dan Tuhan melambungkan saya hingga saat ini. Coba kalau saya enggak mau ditegur. Ayo, kalau pengkhotbah di sini khotbah, yang paling sulit itu, yang khotbah di sini itu Ibu Wilis. Karena Ibu Wilis tahu Anda. Coba kalau khotbah nyanyi, siapa sih yang ngasih tahu itu? Kok tahu-taunya sih dia? Atau nyindir. Gitu. Emang khotbah di gereja sendiri susah. Kalau khotbah di luar bodoh amat, kesel bodoh amat. Saya itu kan pulang susah. Anda jangan bilang, Willis, umurnya berapa sih? Khotbahin saya. Gitu. Ini yang SMP Bethel, kenal Ibu Sri? Anaknya Ibu Sri yang pertama dokter siapa? Tita.
Di SMP Battle dulu ada persekutuan siswa Kristen. Saya suruh Tita, kamu renungan. Aduh Pak, renungan. SMP kelas 2, dia khotbah. Saya dengerin. Jangan, ya baru SMP. Gitu. Tuhan berikan saya satu kalimat atau satu kata. Kalimat itu, satu kata itu menobatkan saya. Menyelamatkan saya, menghibur saya. Minta seperti itu kayak Daud. Maka Daud dilambungkan tinggi. Bendera Israel ada lambang bintang. Orang sebut bintang apa? Bintang Daud. Orang buta teriak-teriak. Yesus anak Daud. Daud menjadi orang yang hebat. Anda ingin mau jadi orang yang hebat? Lakukan. Siap ditegur. Klik. Kliknya di sini lagi. Itulah, jangan lupa ya. Minta aja. Baca sama-sama. 3, 4. Tidak ada yang lebih kuat daripada kelembutan. Dan tidak ada yang lebih lembut daripada kekuatan sejati. Ada 4 aspek kelemah lembutan. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila, saudara. Yang pertama apa? Kerendahan hati. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, penguasaan diri. Dan yang keempat, siap ditegur. Mau? Mau saudara? Keluar dari tempat ini Anda menjadi orang-orang yang hebat. Yang terakhir. Oke. Jamnya masih 4 menit lagi, enggak apa-apa buat yang ngurusin jam. 4 menit buat kamu ya. Kesimpulan, baca sama-sama kesimpulan ini ya. Oke. Dengan semangat kita baca kesimpulannya. 3, 4. Bukanlah suatu kelemahan. Lemah lembut justru adalah kekuatan. Suatu karakter yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Yang tercermin dalam kerendahan hati, kesabaran, dan penguasaan diri. Serta kesediaan untuk belajar dan menerima teguran. Di dalam kelemah lembutan terpancar kekuatan. Kita semakin kuat jika bertumbuh dalam kelemah lembutan. Amin. Kita bangkit berdiri. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Ini lagu lama yang tua-tua tahu, yang muda nggak tahu nih ya. Tapi gampang. Itu saja yang ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Kita ganti aja lagu modern. Mataku tertuju padamu. Kalau ini tahu, kalau enggak parah. Mataku tertuju padamu. Segenap hatiku, segenap hidup, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku. Bimbing aku masuk rencanamu. Masuk rencanamu untuk membesarkan. Untuk membesarkan kerajaanmu. Kerajaan. Katakan sama-sama, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku
mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti. Kita angkat tangan kanan kita, letakkan tangan kiri di dada kita. Tuhan, inilah semangat kami, kerinduan kami, dan keputusan kami. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Menyenangkan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami ingin berbuah roh. Kami akan melekat kepadamu. Dan kami punya kelemah lembutan. Melalui hidup kami, nama Yesus dipermuliakan. Orang bisa tahu kami pengikut Yesus ketika kami memunculkan buah roh itu. Biarlah buah roh kami demikian lebatnya. Dan membawa orang datang kepada Tuhan. Sempurnakan kami. Berkati hamba Tuhan tempat ini, Bapak Sandi dan keluarga. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan tempat ini. Berikan hikmat kekuatan Ibu Bapak Gina dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Berdoa khusus untuk Ibu Ipung, biarlah besok atau Selasa ada penerbangan untuk bisa kembali datang ke Jakarta. Dan masalah meletusnya gunung, Tuhan akan tolong pimpin. Apa yang telah dilakukan Ibu menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, biarlah setiap kita memiliki hidup yang berbuah di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah remaja akan dilayani oleh Coach Charlton di lantai 2. Pada hari Rabu pukul 5 sore, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Hamba Uang. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Komunitas Usia Emas akan dilaksanakan pada Sabtu 16 November pada pukul 9 pagi di gedung 52 lantai 2. Dilanjutkan pada pukul setengah 7 malam, ibadah temu Kompas akan dilayani oleh Ibu Megawati yang akan membahas tema menabur hormat menuai kasih. Pada hari Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Megawati Zainal dengan tema Buah Kebenaran. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai melayani sesama. Dan pada pukul 12 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Ibu Megawati di lantai 2. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan Daily News untuk minggu ini dan kita juga sudah diberkati melalui firman Tuhan. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita siap untuk semakin berbuah dalam kehidupan kita. Sebagian tadi sudah diuraikan oleh hambanya, beliau sudah pulang. Biarlah kita mau tetap berbuah dan biar buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan. Bagi hari ini saya mau menanyakan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Baik di atas maupun yang duduk di bawah. Bisa angkat tangannya biar nanti bisa dilayani oleh Aser.
Ya, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan apabila belum mempunyai tempat ibadah tetap, silakan untuk beribadah bersama kami tiap hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya untuk amplop persembahan Natal, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil dan sudah siap untuk mengembalikannya, bisa mengembalikannya di kotak persembahan Natal di bawah, di lobi di lantai 1 di dekat lift, ya, di depan lift, bisa mengembalikannya ke situ. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan Natal tetapi belum menerima amplop, bisa mengambilnya kepada Bapak Sunardi, ya, di bawah. Atau nanti kalau Bapak Sunardi ada bisa mengambil, ya, bisa memintanya untuk nanti dikembalikan untuk persembahan Natal di tempat ini. Tuhan memberkati. Kemudian kita sebentar akan memberikan persembahan akan dilakukan 2 kali. Yaitu sedangkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online bisa dengan transfer ataupun dengan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita siap untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dikenyangkan untuk firman-Mu yang tadi sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami dikuatkan kembali, diingatkan kembali untuk hidup kami tetap berbuah dan bahkan semakin berbuah-buah. Dan biar buah kami dapat nikmati Bapa untuk orang banyak sehingga nama-Mu Bapa yang dipuji dimuliakan, kehidupan kami dapat menjadi berkat. Saat ini Bapa kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Apapun kami maupun masih bersekolah maupun bekerja, semua kami Bapa. Kau telah memberkati kami, mengasihi kami, dan saat ini kami akan mengembalikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dan kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan rahmat-Mu itulah yang kami terima setiap hari. Dan hari ini jikalau Tuhan masih memberikan nafas hidup dalam hidup kami, itu adalah karena rahmat Tuhan, karena kasih anugerah-Mu. Dan hari ini kami kembali ditegur, kami kembali diajar, kami kembali ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa selama kami masih hidup di dalam dunia ini, itu artinya bagi kami adalah bekerja untuk memberi buah. Dan bila setiap buah roh itu, hidup yang dipimpin oleh roh Allah itu, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat dinikmati oleh Tuhan dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bila jemaat Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur menjadi jemaat-jemaat yang menghasilkan buah dan buahnya banyak, buahnya tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila setiap kami yang diproses, kami yang dibersihkan supaya kami bisa berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila firman-Mu boleh menjadi suluh bagi jiwa kami, terang bagi langkah kaki kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Suala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati keluarga, pelayanan, bahkan penggembalaannya bersama dengan Kak Ifung. Dan kami juga berdoa membawa Kak Ifung ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Allah yang bekerja, Allah yang ikut campur tangan, sehingga Tuhan pula yang akan menyediakan pesawat untuk beliau bisa kembali ke Jakarta. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sandi, yang sedang berada di Pineng. Biarlah Tuhan juga pimpin sertai dalam perjalanan pulang ke Jakarta hari ini, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga boleh berada bersama-sama dengan kami kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Setiap kami yang mengalami kelemahan secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Setiap hati kami yang mungkin bimbang, bahkan hilang pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memperoleh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh hidup bagi Allah. Nah saat ini Tuhan, biarlah setiap yang sedih, setiap yang terluka, Engkau menghiburkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati seluruh mata pencaharian dari jemaat Tuhan, seluruh pekerjaan, biarlah melalui pekerjaan dan mata pencaharian mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Itu merupakan cara Tuhan untuk memberkati hidup mereka, untuk kemudian dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati studi anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Biarlah Allah memberkati setiap mereka menjadi anak-anak yang unggul, menjadi anak-anak yang cakap di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebentar sebelum kami pulang, setiap kami akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan melindungi engkau dan menjaga engkau. Tuhan mencukupkan segala apa yang engkau perlu dan menyediakan segala apa yang engkau butuhkan. Dan saat ini, pergilah dan menjadi berkat. Pergilah menjadi terang dan menjadi garam dimanapun engkau berada. Agar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus.